Survei indikator bilang mayoritas pemilih Golkar dukung Anies Baswedan. Golkar memang sudah punya sikap ya, dan kami juga sudah punya sikap. Akhirnya tadi kita membicarakan sesuatu yang kira-kira kita bisa nyambung dalam pembicaraan itu. Pemilih Golkar, PKB, dan P3 dan PAN di Jakarta pilih Anies Baswedan. Ada apa begitu ya? Ya bisa saja nanti di putaran kedua kalau memang Anies Baswedan menang, maka kemudian dari partai koalisi besar akan gabung kepada Anies Baswedan, begitu kan? Ini menjadi cikal bakal bahwa kemenangan kepada Anies Baswedan, begitu ya? Ya, dan kita menguatkan soliditas kita melalui sebuah perjanjian yang kita tandatangani, sebuah memorandum kesepakatan. Ya, jadi dan diskusi di antara para ketua umum sampai hari ini masih sangat intensif. Ya, kalau Pak Akbar Tanjung udah turun gunung, Pak SBY udah turun gunung, itu artinya senioritas sudah bicara tuh. Dan kita paham Akbar Tanjung itu politisi kawakan, dia ngerti peta politik melampaui pengetahuan Pak Jokowi tentu saja tuh. Karena nanti Pak Jokowi punya grip pada kekuasaan. Apakah itu adalah Golkar, kita lihat, dan ini dikatakan sebagai efek dari statement dari Bu Mega. Jadi statement dari Mega adalah dia mempertanyakan partai-partai lain yang mengkaderkan atau mencalonkan kader partai lainnya, yang katanya kayak nggak ada kader sendiri aja. Dia tanya kepada Hasto, sang sekjen, toh apa sudah berubah nih aturannya? Survei indikator bilang mayoritas pemilih Golkar dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan. Kunjungan Airlangga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan bekas Menteri Perindustrian tersebut bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP. Apalagi momen kedekatan Airlangga dan Surya Paloh bukan kali ini saja terungkap ke publik. Pada awal Februari lalu, Airlangga menerima kedatangan Surya Paloh ke kantor Golkar. Ada banyak yang dibicarakan, salah satunya terkait pemilu 2024. Adapun Partai Golkar saat ini masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama dengan PAN dan P3. Namun demikian, KIB sampai sekarang belum secara tegas menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Menariknya, kendati sampai saat ini Airlangga belum menentukan arah dukungan, basis pemilih Golkar justru mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal itu terungkap melalui hasil polling indikator politik terkait elektabilitas calon presiden capres yang kemungkinan akan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Survei indikator menunjukkan bahwa responden Partai Golkar yang mendukung Anies Baswedan mencapai 38,1%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dukungan mereka kepada Ganjar dan Prabowo. Ganjar dan Prabowo masing-masing memperoleh dukungan sebanyak 15,8% dan 18,3%. Sementara itu responden Partai Gerindra, mayoritas dukungannya kepada Prabowo Subianto dengan persentase mencapai 53,6%. Ganjar Pranowo hanya memperoleh dukungan sebesar 9,6% dari responden Gerindra. Anies cukup mengejutkan karena mampu mengeruk suara dari responden Gerindra sebesar 24,4%. Adapun secara umum responden yang memilih Ganjar berasal dari PDIP 61,6%, PKB 33,9%, Perindo 62,5%, P3 38,1% dan tidak menyebutkan afiliasi politik sebanyak 25%. Prabowo dari Partai Gerindra 53,6%. Dan PKB 35,4% dari sedangkan Anies solid didukung KPP. Pemilih Partai Nasdem memilih Anies sebanyak 53,7%. Partai Demokrat 23%, PKS 48,4%, Golkar 38,1% dan PAN 61,4%.
Survei indikator bilang mayoritas pemilih Golkar dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan. Kunjungan Airlangga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan bekas Menteri Perindustrian tersebut bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP. Apalagi momen kedekatan Airlangga dan Surya Paloh bukan kali ini saja terungkap ke publik. Pada awal Februari lalu, Airlangga menerima kedatangan Surya Paloh ke kantor Golkar. Ada banyak yang dibicarakan, salah satunya terkait pemilu 2024. Adapun Partai Golkar saat ini masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama dengan PAN dan P3. Namun demikian, KIB sampai sekarang belum secara tegas menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Menariknya, kendati sampai saat ini Airlangga belum menentukan arah dukungan, basis pemilih Golkar justru mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal itu terungkap melalui hasil polling indikator politik terkait elektabilitas calon presiden capres yang kemungkinan akan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Survei indikator menunjukkan bahwa responden Partai Golkar yang mendukung Anies Baswedan mencapai 38,1%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dukungan mereka kepada Ganjar dan Prabowo. Ganjar dan Prabowo masing-masing memperoleh dukungan sebanyak 15,8% dan 18,3%. Sementara itu responden Partai Gerindra, mayoritas dukungannya kepada Prabowo Subianto dengan persentase mencapai 53,6%. Ganjar Pranowo hanya memperoleh dukungan sebesar 9,6% dari responden Gerindra. Anies cukup mengejutkan karena mampu mengeruk suara dari responden Gerindra sebesar 24,4%. Adapun secara umum responden yang memilih Ganjar berasal dari PDIP 61,6%, PKB 33,9%, Perindo 62,5%, P3 38,1% dan tidak menyebutkan afiliasi politik sebanyak 25%. Prabowo dari Partai Gerindra 53,6%. Dan PKB 35,4% dari sedangkan Anies solid didukung KPP. Pemilih Partai Nasdem memilih Anies sebanyak 53,7%. Partai Demokrat 23%, PKS 48,4%, Golkar 38,1% dan PAN 61,4%. Survei indikator bilang mayoritas pemilih Golkar dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan. Kunjungan Airlangga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan bekas Menteri Perindustrian tersebut bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP.